Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di hari yang ke-9 dengan pembelajaran asesmen diagnostik bersama pemateri kita nanti yaitu Pak Taufik Hadi. Sebelum pembelajaran hari ini kita dimulai, baiklah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi. Monggo Bu Endah bisa dipimpin doanya. Nggih, Bu Novi matur nuwun. Nah, doa dulu biar pelatihan hari ini bisa berjalan lancar dan bisa berguna bertanya ke depan. Berdoa. Mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bu Endah atas doanya. Pembukaan pelatihan hari ini, IHT implementasi pembelajaran SMK PGRI 3. Hari ini kita akan masuk setelah doa, kita coba biar lebih rileks lagi. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking hari ini akan dipimpin sama Bu Kusnul. Silakan Bu Kusnul. Yes, terima kasih. Baik, untuk ice breaking kali ini kita nyanyi sama tepuk semangat saja ya. Nyanyinya nanti silakan Bapak Ibu untuk menjawab LMS gitu. Terus kalau tepuk semangat nanti bersama-sama. Gitu nggih. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati yuk IHT. LMS. Kalau kau suka hati yuk IHT. LMS. Kalau kau suka hati, mari kita IHT. Kalau kau suka hati, yuk IHT. LMS. Yes. Oke. Tepuk semangat. Yes. Semangat. Yes. Oke, semangat. Monggo saya kembalikan Tetap ke semangat. Terima kasih Bu Kusnul atas ice breaking-nya. Nah, hari ini kita sudah agak sedikit rileks. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu langsung ke materi pembelajaran ya, yaitu yang akan kita bahas adalah asesmen diagnostik. Nah, seperti apa asesmen diagnostik? Nah, kita lihat bersama dengan pemateri kita, yaitu Pak Taufik Hadi. Monggo Pak Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru masih semangat kan? Semangat. Alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesabaran, kesehatan untuk mengikuti kegiatan in-house training ini dalam rangka menyiapkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Novi tadi, bahwa pada kesempatan kita kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang asesmen. Nah, saya yakin kegiatan asesmen pada saat proses belajar mengajar, Bapak Ibu sudah melakukan. Hanya pada kegiatan kali ini, asesmen yang bagaimana bentuknya, jenisnya ada berapa, pada profil pelajar Pancasila ini akan saya paparkan. Nah, mohon izin host untuk share screen dari teori yang saya berikan. Kepada Bapak Ibu guru juga mohon perhatiannya.
Bagaimana Bapak Ibu Guru? Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Ampun. Sudah, Pak. Oke, saya mulai bahwa asesmen diagnostik dalam rangka implementasi pelajar SMK Pusat Keunggulan untuk menyiapkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan dari kegiatan IHT ini agar Bapak Ibu mampu menjelaskan apa itu asesmen diagnostik. Yang kedua, Bapak Ibu juga mampu merancang asesmen diagnostik kognitif atau asesmen diagnosis non-kognitif. Itu tujuan kita untuk kali ini. Nah, yang berikutnya, pertanyaan dari kami, bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen diagnostik? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan pada saat proses pembelajaran. Monggo. Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Coba saya, nggih, Bapak. Ya, monggo. Dari pengalaman saya, selama ini melakukan asesmen diagnostik, mungkin untuk di awal pembelajaran, biasanya saya melakukan seperti tanya jawab, ataupun mencari informasi dari guru wali mengenai bagaimana kondisi siswa, misalkan mengenai keluarganya seperti itu. Tapi untuk yang bagian ini biasanya kurang maksimal ya Bapak, karena di kelas itu banyak sekali siswanya itu. Nah, kemudian untuk yang mengenai untuk mengetahui kemampuan kognitif, biasanya saya melakukan pretest begitu sebelum memulai pembelajaran. Itu Pak kalau saya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, gimana Bapak Ibu Guru yang lain? Ada tambahan? Oke, kalau tidak ada, sudah bagus apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Bu, siapa namanya? Oh, Bu Rika. Oke. Oke, Nah, saya Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk mempertegas dan memperjelas, kita lanjutkan ya. Nah, asesmen diagnosis itu memetakan kemampuan awal semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Bapak Ibu Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Jadi itu tujuan kita melakukan asesmen diagnostik. Mengetahui kemampuan awal siswa, seberapa jauh sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Nah, asesmen diagnostik itu ternyata ada dua macam. Yang pertama, asesmen diagnostik yang non-kognitif, dan yang kedua, asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, apa itu dan diagnostik non-kognitif dan apa itu diagnostik yang kognitif? Kita lanjutkan paparan berikut ini. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan bertujuan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, kita lanjutkan. Untuk mengetahui
kegiatan tersebut, tahapan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita siapkan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, contoh kegiatan persiapan, yaitu menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Di antaranya misalkan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak untuk mengetahui bagaimana kondisi emosi dari anak-anak. Atau bisa juga bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, ini juga bisa sebagai alat untuk mengetahui non-kognitif siswa. Nah, setelah itu buat daftar pertanyaan, yaitu kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya. Bapak Ibu juga bisa mengambil yang lain. Nah, selama pembelajaran di rumah, kira-kira apa saja yang menyenangkan bagi kalian? Jadi seperti itu. Kemudian, nah contohnya di situ apa saja kegiatan selama belajar di rumah. Kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Atau bisa juga apa harapanmu selama belajar jarak jauh seperti ini. Nah, itu contoh-contoh persiapan dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang berikutnya, contoh kegiatan pelaksanaan, yaitu meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitas. Nah, bisa berupa cerita, bisa berupa tulisan, bisa juga berupa menggambar. Nah, selanjutnya, setelah tahu kita lakukan persiapan-persiapan 2 tadi untuk tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya bisa kita tentukan identitas siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, itu tadi langkah-langkah di dalam kita melakukan asesmen non-kognitif. Selanjutnya, yaitu asesmen diagnostik kognitif. Nah, pada asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran atau akhir pembelajaran setelah guru selesai menjelaskan. Asesmen diagnostik bisa berupa formatif maupun asesmen sumatif. Nah, yang berikutnya untuk melakukan asesmen diagnostik sama dengan yang non-kognitif seperti yang disampaikan tadi. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada diagnosis dan tindak lanjut. Nah, untuk diagnostik kognitif persiapannya, yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen, susun pertanyaan sederhana. Nah, kita lanjutkan. Untuk tindak lanjut, lakukan pengolahan asesmen, buat penilaian dengan kategori paham, paham sebagian, paham semuanya, atau tidak paham sama sekali. Kemudian hitung rata-rata kelas. Bagi siswa yang menjadi 3 kelompok, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi, atau siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru.
untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, itu tadi paparan yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan asesmen baik itu yang kognitif maupun yang non-kognitif. Nah, sekarang coba Bapak Ibu simpulkan kembali pentingnya melakukan asesmen diagnostik. Kita kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Taufik. Begitulah materi yang tadi yang disampaikan dari Pak Taufik tentang asesmen diagnostik. Ada asesmen diagnostik non-kognitif, ada juga asesmen diagnostik kognitif. Nah, silakan Bapak Ibu peserta, ada yang mau bertanya? Monggo, atau tadi refleksinya ada yang mau menjawab? Silakan monggo. Saya Bu. Bu Enda, Pak Taufik. Saya Bu. Ya. Monggo, Bu Cukusnul, silakan. Tadi asesmen diagnostik itu sangat penting menurut saya karena asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Menurut saya seperti itu jawaban dari pertanyaan Pak Taufik tadi. Luar biasa Bu Kusnul ini. Monggo yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Bu, Saya Bu Novi. monggo. Bapak Ibu yang lain monggo. Oh, monggo Bu Enda, silakan bertanya. Nggih, matur nuwun. Yang mau saya tanyakan, apakah asesmen non-diagnostik dapat dilakukan terus-menerus atau di awal pembelajaran saja? Ampun. Oke. Monggo Pak Taufik bisa langsung dijawab atau satu lagi pertanyaan? Ya, satu-satu saja. Oh, Saya satu-satu. jawab pertanyaan dari Monggo. siapa tadi? Bu siapa tadi? Bu Enda. Oke. Bu Enda. Bu Enda menanyakan, apakah asesmen non-diagnostik dapat dilakukan secara terus-menerus atau hanya awal pembelajaran saja? Iya, pertanyaan bagus sekali. Untuk asesmen non-diagnostik itu bisa dilakukan terus-menerus sampai terurai permasalahan itu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah di awal pembelajaran saja? Tentunya tidak. Jadi asesmen diagnostik yang non-diagnostik kognitif itu bisa dilakukan waktunya kapan saja, fleksibel. Bisa di awal, bisa di tengah-tengah, atau bahkan di luar jam pembelajaran. Bisa juga istilahnya orang tua juga diikut sertakan. Nah, sehingga persoalan yang menimpa pada anak-anak ini bisa terurai karena yang non kognitif ini kaitannya dengan emosi siswa. Jadi seperti itu Bu Enda. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang? Saya serahkan ke Bu Novi lagi. Luar biasa. Luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana Bu Enda atas jawabannya dari Pak Taufik? Sudah dapat diterima? Atau ada yang mau ditanyakan lagi Bu Enda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu Novi. Monggo Bu Mami, silakan bertanya. Oke. Pada asesmen diagnostik kognitif, siswa di situ pada tahap tindak lanjut, siswa dibagi menjadi 3 kelompok,
yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas, siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas, siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas. Pertanyaan saya, pada waktu pembelajaran tatap muka, apakah siswa tersebut dalam kelas tersebut dikelompokkan dalam kelompok-kelompok itu? Dan untuk materinya bagaimana? Sama atau tidak pada masing-masing kelompok tersebut? Itu saja yang saya tanyakan Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami. Monggo Pak Taufik bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Mami. Wah, ternyata Bapak Ibu guru dari SMK PGRI 3 ini luar biasa. Sampai-sampai saya sebagai pemateri ini juga merasa kewalahan ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Wah, sebagai guru yang hebat dan luar biasa ini. Oke, saya jawab pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Mami. Bu Mami. Oke, Bu Mami, bahwa untuk asesmen diagnostik kognitif dibagi menjadi 3 hasil yang kita capai. Yang pertama tadi apa Bu Mami? Apakah siswa itu dikelompokkan dalam kelas itu? Sesuai dengan nilainya tadi. Ya, menurut yang sudah saya paparkan tadi bahwa tidak perlu kita kelompokkan. Nah, justru anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih, itu kita berdayakan untuk diskusi. Nah, pada saat diskusi, nah kita bagi anak-anak yang punya kemampuan lebih itu untuk memandu dan ngajari teman-temannya. Nah, sedangkan untuk yang kelompok yang dasar atau yang rendah sekali, jika sudah kita lakukan asesmen seperti itu kok tetap, maka perlu kita lakukan asesmen yang kedua, yaitu diagnostik non-kognitif. Kita ajak berbicara 4 mata. Kalau perlu orang tua kita panggil ke sekolah, kita berbicara, kenapa kok anak ini terjadi seperti itu. Sementara begitu Bu Mami, jawaban dari saya, mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Monggo, saya serahkan kepada host lagi. Luar biasa Pak Taufik jawabannya. Bu Mami bagaimana? Sudah oke nggih? Oke, setuju Bu. Siap. Alhamdulillah. Baiklah, kayaknya materi hari ini sudah cukup, nggih? Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah jelas. Monggo, materi hari ini. Alhamdulillah, karena sudah jelas. Mungkin bisa diakhiri Pak Taufik pemateri hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan hari ini berkah. Dan Bapak Ibu guru tetap semangat sebagai pendidik untuk menyiapkan anak didik kami sebagai profil pelajar Pancasila yang bisa menyongsong era digitalisasi dan era yang luar biasa untuk perkembangan ke depannya. Monggo Bu Novi untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Taufik atas materinya yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat bagi kami semua. Bapak Ibu semua, karena pembelajaran kita hari ini sudah akan berakhir, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. IHT hari ini luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup materi acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHT, semangat, sukses. Semangat.